Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi waffaqa lil khairati ibadahul abrar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yudafi'u 'annal ashrar. Nashhadu an la ilaha illallahul fattahul ghaffar. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-akhyar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Jumat kedua dari bulan Syawal setelah kita menjalani Ramadan sebulan lamanya. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amaliyah Ramadan kita diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbekas, berimplikasi positif dalam keseharian kita di luar bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam sejarah atau sirah nabawiyah, kita kenal tokoh yang bernama Ikrimah, putra dari Abu Jahal. Abu Jahal dan putranya ini adalah orang yang terpandang, orang yang terhormat, punya modal sosial, pemberani, kaya, dan lain-lain sebagainya. Karena Abu Jahal selaku ayahnya sangat memusuhi Rasulullah SAW dengan ajarannya, berikut sahabat-sahabat yang menyertai Rasulullah, maka putranya yaitu Ikrimah juga sangat-sangat mengikuti ayahnya, membenci Rasulullah dan membenci sahabat-sahabat yang mengikuti Rasulullah. Sebenarnya kebencian Ikrimah kepada Rasulullah dan sahabat-sahabatnya yang paling utama adalah karena kebencian ayahnya kepada Rasulullah. Sebagai seorang anak yang taat, sayang kepada ayahnya, maka ia pun mengikuti jejak langkah sang ayah. Tetapi kebencian itu semakin meningkat karena pada peperangan Badar ayahnya tewas, yaitu Abu Jahal. Maka pada peperangan berikutnya Ikrimah melawan kaum muslimin, semakin membara dendamnya, ingin menuntut balas akan kematian ayahnya. Semua yang dilakukan adalah untuk memusuhi Rasulullah, menggagalkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada Fathu Makkah pun ia pun berupaya untuk menggagalkan misi Rasulullah, padahal sudah ada perjanjian saat itu agar umat Islam, Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat diberikan keluasan, keamanan, jaminan kenyamanan untuk memasuki kota Makkah. Tetapi Ikrimah dan segelintir orang tetap memusuhi Rasulullah, tetap melanggar perjanjian tersebut. Sampai suatu saat ia pun tidak bisa untuk menggagalkan itu karena dihadang oleh Khalid bin Walid dan pasukannya yang begitu berani dan membela Rasulullah SAW. Maka ia pun lari dan mengasingkan diri hingga ke Yaman. Pada saat itu
istrinya Ikrimah datang kepada Rasulullah memohon agar suaminya dimaafkan, agar suaminya dapat diterima ketika ia mau masuk Islam. Maka Rasulullah pun dengan sikapnya yang pemaaf memberikan permohonan maafnya tersebut, menerima permohonan maafnya, dan istrinya menyusul ke negeri pengasingannya atau negeri pelarian sang suaminya dan meminta agar kembali dan membawanya bersama di hadapan Rasulullah SAW. Maka ia pun bersyahadat masuk Islam. Peristiwa yang kita petik di sini bahwa kelembutan hati Rasulullah memberi maaf kepada orang yang pernah memusuhinya itu ternyata membuahkan hasil dan berimplikasi positif kepada sosok Ikrimah tersebut. Bahkan setelah ia menjadi Islam, ia kembali berbalik menjadi pembela Islam. Ketika terjadi peperangan, dalam riwayat dikatakan perang Yarmuk, maka sosok Ikrimah ini membabi buta di medan perang dan ditegur oleh sahabat. Dia hanya menyatakan bahwa dulu saya pernah membunuh atau berperang melawan kaum muslimin. Sekarang saya membayar kesalahan-kesalahan saya itu dengan menumpaskan lebih banyak orang lagi dari orang-orang yang memusuhi kita, yaitu kufar Quraisy. Hadirin hadirat jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau saat itu Ikrimah ini adalah orang yang berdosa, orang yang sangat sombong, orang yang memusuhi Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, tetapi dalam kisahnya ternyata ia happy ending. Artinya dalam akhir hidupnya ia masuk Islam, ia pun menjadi pembela Islam dan lain-lain sebagainya. Ini masih lebih baik dosa atau seseorang yang berlumur dosa, tetapi dosa tersebut ternyata membimbingnya untuk menjadi orang yang baik, orang yang bertobat, ketimbang orang yang selalu bernapaskan pahala ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mewariskan atau berimplikasi kesombongan, itu sangat-sangat buruk. Oleh karena itu, salah satu ungkapan Ibnu Athaillah dalam Al-Hikamnya menyatakan, rubba ma'siyatin awrasat dhulla wastikba dhulla wan kisara khairun min ta'atin awrasat izza wastikbar. Mungkin ada dosa, maksiat yang dilakukan oleh seorang, tetapi dosa tersebut justru membimbingnya untuk merasa rendah diri, merasa kecil di hadapan Allah, merasa tiada dirinya di hadapan Allah, bahkan dirinya ini dianggap berdosa, berlumur dosa. Itu jauh lebih baik ketimbang orang yang taat, orang yang melakukan ibadah banyak di hadapan Allah, tetapi justru ibadahnya itu melahirkan kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kisah tadi itu menggambarkan kepada kita bahwa kesungguhan seseorang bertobat dari dosa-dosa yang pernah dilakukan justru akan membimbing ia untuk menjadi taat kepada Allah. Oleh karena itu juga pelajaran berharga buat kita semua. Ketika ada orang yang berdosa, ada orang yang melakukan perilaku yang terlarang, maka nasihatilah dengan cara yang baik, dengan cara-cara yang santun. Jangan sampai nasihat yang kita lontarkan kepadanya justru tidak tepat sasaran, tidak tepat pada waktunya, dan tidak berhasil. Karena nasihat yang baik dengan cara-cara yang baik, insya Allah akan menggiring seseorang menjadi lebih baik. Tapi sebaliknya, ketika niat kita baik, tetapi cara untuk menyampaikan kebaikan itu juga buruk, juga akan berlaku atau berakhir negatif. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita merujuk antara iblis dan Adam pada kisah penciptaan manusia, maka
ada dua sosok yang menjadi pelajaran berharga buat kita di situ. Pertama, sosok Adam. Adam disebut pernah memakan buah yang terlarang oleh Allah. Itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ia pun menyadari akan kesalahan itu. Ia bertobat dan Allah menerima taubat. Tetapi iblis adalah sosok yang ahli ibadah. Dulu sebelum penciptaan Adam, iblis adalah makhluk yang taat, ahli ibadah, bukan makhluk biasa, tetapi orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Diuji oleh Allah dengan penciptaan Adam. Tapi justru dengan ujian tersebut ternyata iblis tidak lolos. Ia menyatakan dirinya bahwa ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya jauh lebih baik, kata iblis, ketimbang Adam dari manusia itu. Karena kamu wahai Allah menciptakanku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Ternyata ungkapan iblis ini itu pun belum sepenuhnya benar. Belum tentu tanah itu jauh lebih hina ketimbang api. Tanah bisa menghasilkan banyak hal yang berguna bagi kehidupan di dunia ini, yang tidak dimiliki oleh api. Oleh karena itu, orang yang sombong boleh jadi anggapannya belum tentu benar. Karena orang yang sombong biasanya pastilah membabi buta menyatakan kebenaran yang ada dalam diri. Iblis karena kesombongan tersebut, maka Allah melaknatnya. Tetapi dengan laknat Allah kepada iblis itu menjadi alarm buat kita semua, bahwa iblis senantiasa berupaya untuk menggelincirkan anak cucu Adam ke hal yang buruk. Hanya satu hal positif yang bisa kita tiru, teladani dari iblis, yaitu upayanya yang tiada putus asa dalam menggapai cita-citanya. Cita-cita terbesar iblis sampai hari kemudian adalah agar tergelincirnya umat manusia, anak cucu Adam, dari jalan kebenaran. Iblis tidak akan pernah berhenti menggoda kita sampai kita mengikuti apa yang diinginkannya atau apa yang diarahkannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Betapa banyak orang yang ibadahnya, baik baca Al-Quran, baik puasanya, baik salat sunnatnya, baik infak sedekahnya dan zakatnya, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Tetapi boleh jadi kebaikan-kebaikan tersebut hanya dengan kata yang sedikit bisa meluluh lantakkan pahala yang berlimpah yang telah diterima. Jadi ada orang misalnya ketika bulan suci Ramadan diporsir untuk beribadah kepada Allah, tapi karena kesombongan di luar bulan suci Ramadan menganggap bahwa pahala saya mungkin jauh lebih berlipat ketika Ramadan, sehingga di luar bulan suci Ramadan itu menurun dengan mengandalkan apa yang telah dilakukan atau pengalamannya berRamadan ria di bulan Ramadan. Itu adalah hal buruk. Jangan sampai penyakit-penyakit seperti itu menghinggapi kita di kalangan kaum muslimin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kesombongan dalam beragama adalah hal yang biasa terjadi. Banyak orang dengan ibadahnya, banyak orang dengan keilmuannya, justru membelenggu dirinya untuk menganggap dirinya paling baik, paling pintar, paling benar, paling afdal dibanding yang lain. Orang berilmu agama itu orang yang belajar ilmu bela diri. Taruhlah kita misalnya menyebut karate. Kita contohkan, orang yang baru sabuk putih itu ibarat baru memulai. Orang yang baru memulai boleh jadi ada kebanggaan sehingga mudah sekali untuk bentrok dengan orang-orang insan yang berbeda dengannya. Tapi coba kita perhatikan orang yang ilmu bela dirinya sudah tinggi, sudah lama menggeluti itu,
maka dia berusaha untuk menghindari bentrok fisik dengan orang lain, berupaya untuk menyelesaikan perkara yang dihadapinya justru tidak dengan ilmu bela dirinya, tetapi mencari solusi yang dapat menyelesaikan perkara, win-win solution, dengan secara halus, secara kekeluargaan, dan secara bersahabat. Begitulah orang yang belajar agama. Semakin belajar seseorang, itu dia ibarat padi, semakin ia berisi, maka ia akan semakin merunduk. Semakin ia berilmu, maka ia juga akan memahami perbedaan-perbedaan yang terjadi. Tidak mudah untuk menyalahkan yang berbeda dengannya, tetapi justru ia mencari solusi, ia mudah bersahabat dengan yang berbeda. Semakin orang berilmu, maka semakin terbuka cakrawala berpikirnya, cakrawala pergaulannya, meluas dimensi sosialnya. Inilah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, bahwa orang yang berilmu pastilah akan berimplikasi kepada nilai sosial seseorang. Silaturahminya tidak terbatas pada orang tertentu, tidak pada kelompoknya saja, tetapi semakin meluas. Kebaikannya pun tidak lagi hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat ibadah mahdhah, tetapi kebaikannya juga melimpah dalam urusan sosial kemasyarakatan. Mudah-mudahan berkah Ramadan yang telah kita raih bersama insya Allah memberi pengaruh positif dalam kebaikan atau pelaksanaan keseharian kita di luar bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.